Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Tidar. Gunung Tidar yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana kisah, asal-usul, mitos serta misteri yang ada di Gunung Tidar Magelang ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar silaturahmi ini tetap terjalin dan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Konon, pada zaman dahulu kala Pulau Jawa berbentuk seperti perahu yang selalu terombang-ambing oleh gelombang lautan, dan sewaktu-waktu bisa terbawa arus laut. Kemudian dewa dari kayangan menancapkan paku bumi yang kemudian berubah menjadi Gunung Tidar. Sejak saat itu Pulau Jawa dihuni oleh bangsa jin dan masyarakatnya sebagian besar memiliki ilmu kanuragan. Nama Gunung Tidar berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu mati lan modar, yang artinya kalau tidak mati ya mampus. Konon saat itu gunung di daerah Magelang ini menjadi pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa, karena dihuni oleh serangkaian bangsa jin sehingga siapapun yang masuk ke area Gunung Tidar dipastikan akan tewas. Seiring berjalannya waktu, karena begitu kuatnya kepercayaan tradisional masyarakat Jawa kala itu, banyak ulama-ulama agama Islam gagal untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Hingga akhirnya datanglah sosok sakti dari Persia yang bernama Syekh Maulana Subakir. Syekh Maulana Subakir yang hendak menyucikan Pulau Jawa dari kemusyrikan bangsa jin dan menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Tentunya pada zaman dahulu diceritakan datanglah seorang tokoh sakti ke Pulau Jawa, yaitu Syekh Maulana Subakir tadi, bersama dengan 7 pasang suami istri. Rombongan ini pertama kali datang atau turun di sebuah desa di lereng gunung yang tinggi. Setelah beberapa hari rombongan Syekh Subakir ini berada di lereng gunung tersebut, maka tertariklah melihat puncak gunung yang sepi tanpa adanya penghuni baik manusia maupun binatang hutan. Maka dari itu Syekh Subakir dan rombongan penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya di balik keadaan puncak gunung yang sepi tersebut. Maka Syekh Subakir bersama rombongan, yaitu murid-muridnya, menyusuri tebing naik menuju ke puncak gunung. Setelah sampai di bagian tengah, terasa udara panas menghangatkan semua rombongan. Situasi inilah memberi isyarat kepada Syekh Subakir bahwa ada makhluk halus yang berkuasa di puncak gunung yang diikuti oleh banyak pengikutnya. Tetapi tokoh sakti ini tidak terpengaruh oleh suasana di puncak gunung dan terus berjalan menuju ke arah puncak. Perjalanan berjalan mulus tanpa ada hambatan yang berarti. Setelah sampai di puncak, maka Syekh Subakir melihat pemandangan yang indah di atas gunung yang subur tersebut. Kemudian rombongan Syekh Subakir bermaksud akan tinggal beberapa lama untuk mengetahui mengapa puncak gunung ini tidak dihuni manusia maupun binatang satupun. Setelah beberapa hari dan minggu, rombongan Syekh Subakir tinggal di puncak gunung tersebut. Hal ini menimbulkan reaksi kepada roh halus atau jin penunggu gunung dan hutan tersebut. Gangguan para jin terhadap rombongan murid-murid Syekh Subakir semakin ganas, hingga membuat pengikut Syekh Subakir meninggal. Murid-murid yang terdiri dari 7 pasang itu secara perlahan-lahan mengalami gangguan jiwa dan akhirnya sakit dan lalu meninggal. Satu demi satu akhirnya 14 orang meninggal semuanya di puncak gunung tersebut. Mereka tidak kuat menghadapi amukan para jin penunggu hutan tersebut. Akhirnya tinggallah ia sendiri berada di puncak gunung yang angker tersebut. Memang Syekh Subakir tokoh sakti saat itu, ia mampu bertahan dan memohon petunjuk kepada Tuhan mengapa muridnya yang berjumlah 14 orang atau 7 pasang itu meninggal dan habis di puncak gunung tersebut. Akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa ada sebuah pusaka yang ditanam di atas puncak gunung tersebut. Di samping sebuah pusaka sakti juga terdapat kerajaan jin yang sangat kuat. Untuk keselamatan Syekh Subakir, maka Tuhan memerintahkan agar Syekh Subakir segera kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu.
Syekh Subakir berjanji akan kembali lagi ke gunung tersebut untuk mengatasi kerajaan jin dan juga mencabut pusaka yang ada di puncaknya. Dengan tekadnya maka dengan berat hati juga kemudian Syekh Subakir sekejap saja telah meninggalkan puncak gunung tersebut. Ia betul-betul kembali menuju negeri aslinya, yaitu negeri atas angin. Dengan penuh penyesalan dan kecewa bercampur rasa sedih melihat ke-14 muridnya meninggal dunia semua. Tidak lama setelah tiba di negeri atas angin atau negeri Persia, Syekh Subakir tetap ingin kembali ke Pulau Jawa untuk membalas dendam kepada Raja Jin yang menguasai gunung tersebut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Syekh Subakir kembali lagi datang ke Pulau Jawa. Ia mendarat tepatnya di sebuah desa di mana dahulu sebagai tempat kedatangannya yang pertama kali, yaitu di Desa Trunan. Di Desa Trunan ini kemudian Syekh Subakir tinggal beberapa waktu bersama 40 orang pasang muridnya. Mereka sambil memperlihatkan situasi daerah di kaki gunung sampai di puncak gunung. Selama 40 hari dan 40 malam Syekh Subakir beserta murid-muridnya berpuasa untuk dapat mengatasi keganasan jin di puncak gunung. Setelah 40 hari dan 40 malam berpuasa, maka dapatlah terlihat keadaan sebenarnya di puncak gunung tersebut. Ternyata sebuah kerajaan jin yang dihuni para warga kerajaan jin tersebut. Di samping kerajaan jin juga tertancap sebuah tombak sakti pada puncak gunung tersebut. Tombak sakti itu tidak bisa dicabut oleh siapapun. Akhirnya sebelum mencabut tombak sakti itu pun Syekh Subakir harus melawan keganasan Raja Jin dan juga anak buahnya. Pertempuran terjadi antara Syekh Subakir dibantu 80 orang atau 40 pasang suami istri yang juga sakti-sakti seperti Syekh Subakir. Mereka kemudian menghancurkan kerajaan jin yang terletak di puncak gunung tersebut. Demikian halnya Raja Jin beserta anak buahnya mengadakan perlawanan atas serangan Syekh Subakir. Pertempuran tersebut berjalan dengan sengit dan masing-masing mengadu kehebatannya dengan saling menyerang dan juga saling bertahan. Hingga pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Syekh Subakir beserta anak buahnya. Akhirnya si Raja Jin lari meninggalkan puncak gunung tersebut dan anak buahnya juga lari tercerai-berai untuk keselamatannya. Para jin tersebut lari menuju ke Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing hingga ke Gunung Sindoro. Bahkan ada juga yang lari ke Sungai Progo dan juga ke Laut Selatan. Para jin tersebut takut dengan kesaktian Syekh Subakir dan juga murid-muridnya. Sejak saat itu boleh dikata suasana angker di puncak gunung dan juga wilayah sekitarnya menjadi sangat aman dari gangguan jin-jin tersebut. Oleh karena itu dengan kesaktian yang dimiliki Syekh Subakir, ia pun berusaha mencabut tombak pusaka yang sakti itu. Namun, karena Syekh Subakir mengetahui bahwa tombak pusaka itu ditanam untuk tumbal keselamatan, maka tombak itu tidak jadi dicabutnya. Maka kemudian keadaan di gunung dan hutan itu aman. Maka selesailah tugas Syekh Subakir dan akhirnya gunung tersebut oleh Syekh Subakir diberi nama Gunung Tidar, sebagai tanda kenangan bahwa segala beban hati dan pikiran atau pagunek unegeng ati wis udar. Puncak gunung tersebut hingga kini masih terdapat sebuah titik atau tempat pusaka sakti pusaka tombak sakti yang bernama Kiai Sepanjang. Syekh Subakir dan juga anak buahnya kembali ke Desa Trunan, kemudian mereka tinggal beberapa saat setelah tugasnya itu selesai. Usai perjalanan Syekh Subakir dan peristiwa penting dalam pengabdian kepada masyarakat ini terlihat di dua tempat, yaitu nama gunung diberi nama Tidar dan sebuah desa diberi nama Desa Trunan. Masyarakat setempat tidak dapat melupakan cerita petualangan tokoh legendaris Syekh Subakir ini. Tokoh yang mampu menciptakan suasana aman lahir dan batin di daerah kawasan Gunung Tidar dan sekitarnya. Kemudian sempat dikisahkan pula setelah kemenangan melawan bangsa jin tersebut, Syekh Subakir sempat bertemu dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon yang merupakan pengasuh tanah Jawa yang menampakkan diri dan lalu menantang Syekh Subakir bertanding. Namun, pertarungan berakhir seri hingga perjanjian damai terjadi. Saat Syekh Subakir menjelaskan niatnya kepada Sabdo Palon untuk menyebarkan dakwah agama Islam di tanah Jawa, niat ini pun akhirnya diterima baik oleh Sabdo Palon. Dan kini Gunung Tidar juga dikenal sebagai tempat makam para ulama dan wali songo termasuk makam Syekh Subakir.
Selain sebagai tempat wisata Gunung Tidar, juga kerap didatangi oleh masyarakat Jawa tradisional yang hendak berziarah atau mencari wangsit. Di tengah lapangan, di atas Gunung Tidar juga terdapat sebuah tugu dengan simbol huruf Sa dalam aksara Jawa di ketiga sisi yang menurut juru kunci setempat bermakna Sapa Salah Seleh, yang artinya siapa yang salah akan ketahuan. Tugu inilah yang dipercaya sebagai lokasi tertancapnya tombak yang digunakan oleh Syekh Subakir untuk mengusir bangsa jin dari tanah Jawa, yang mana lokasi ini atau tombak tersebut disebut juga sebagai pakunya tanah Jawa. Sebagaimana diketahui, Gunung Tidar merupakan gunung yang berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan militer, karena banyaknya kegiatan akademi militer yang dilakukan di gunung tersebut. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa terletak di kota Magelang berada pada ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer sebagai kawah Candra di Muka yang mencetak para pejuang Sabta Marga berdiri sejak 1957. Nah, seperti itulah kisah legenda terkait asal-usul Gunung Tidar dan juga kisah legenda dari Syekh Subakir dan juga kerajaan jin yang ada di tanah Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak terkait legenda Gunung Tidar yang ada di kota Magelang ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.